Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat-sahabat Ahmad Farm dimanapun berada. Saya doakan semoga hari ini penuh dengan kebahagiaan dan keberlimpahan hidup. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat-sahabat, pada kesempatan ini kita tengah melakukan percobaan pertama dalam menyadap pohon kurma, yaitu yang akan diambil nira kurmanya. Pada percobaan ini kita melakukan pemangkasan pada bagian bawah pelepah pohon kurma. Apakah bagian bawah pelepah kurma ketika disadap itu akan keluar niranya ataukah tidak? Dan tentu ini akan menjadi sebuah studi kasus di mana pelepah-pelepah mana yang akan menghasilkan nira kurma dari percobaan 1 sampai percobaan sampai jadi keluar nira kurma. Sambil kita motong-motong, sambil kita melakukan proses menyadap pohon kurma, kita sambil ngobrol-ngobrol ya sahabat-sahabat ya. Jadi ciri-ciri atau syarat-syarat apa pohon kurma yang bisa kita sadap. Jadi tidak setiap pohon kurma bisa kita sadap ya sahabat-sahabat ya. Kita harus penuhi syarat-syaratnya. Nah, apa itu syarat-syaratnya? Sahabat-sahabat yang belum like dan subscribe, silahkan like dan subscribe. Lalu kita lanjutkan bincang-bincangnya sahabat. Syarat pertama kita nyadap kurma adalah tentunya pohon kurma yang kita sadap adalah pohon kurma yang berasal dari biji ya sahabat-sahabat ya. Ingat, pohon kurma yang berasal dari biji. Jadi kita menyadap pohon kurma yang akan diambil nira kurmanya itu pohon kurma yang berasal dari biji, bukan dari kultur jaringan sahabat-sahabat. Kan eman-eman sekali ya sahabat-sahabat ya. Masa pohon kurma kultur jaringan kita sadap, kita ambil niranya lalu kita korek-korek, kan tidak mungkin, mustahil, walaupun itu adalah jantan ya sahabat-sahabat ya. Syarat yang kedua adalah sahabat-sahabat, syarat yang kedua adalah walaupun itu bibit dari biji, apabila telah keluar mayang betina ya sahabat-sahabat ya, itu tidak boleh disadap sahabat-sahabat. Karena walaupun itu pohon kurma dari biji sudah keluar mayang betina, maka pohonnya tidak boleh disadap atau diambil niranya karena sudah diketahui jenis kelaminnya sahabat-sahabat. Misalkan sahabat-sahabat bilang, kalau misalkan pohon kurmanya jantan gimana Pak? Nah, kalau pohon kurmanya jantan, kalau teman-teman punya banyak pohon jantan silahkan mau disadap, tetapi alangkah baiknya kalau sudah ketahuan jenis kelaminnya jantan atau betina ya sahabat-sahabatnya, jangan disadap eman-eman sahabat. Jadi pohon kurma jantan dan betina itu luar biasa sahabat-sahabat ya. Walaupun dia jantan keluar mayang ya eman-eman kalau disadap, apalagi betina ya sahabat-sahabat ya. Lah kalau jantan nggak boleh disadap, terus pohon yang apa yang boleh disadap? Nah sahabat-sahabat, syarat yang ketiga adalah pohon yang boleh disadap adalah pohon yang tidak produktif sahabat-sahabat. Maksudnya gimana? Sahabat-sahabat sudah memelihara pohon itu, sudah dikasih pupuk vegetatif, sudah dikasih pupuk generatif, kok tidak produktif ya sahabat-sahabat ya, maka disadaplah. Karena dengan disadap pohon kurma yang tidak produktif itu jadi produktif sahabat-sahabat. Misalkan teman sahabat-sahabat tidak memelihara pohon kurma, sahabat-sahabat lihat pohon kurma di pinggir jalan, oh dia tidak berbunga jantan, tidak berbuah dan tidak produktif, lah sahabat-sahabat boleh itu disadap ya sahabat-sahabat ya. Alangkah baiknya sebelum disadap sahabat-sahabat treatment dulu pakai pupuk pembungaan. Bisa, contohnya adalah pupuk MKP dengan tinggi P dan K ya sahabat-sahabat ya. Setelah dikasih pupuk itu misalkan selang 6 bulan kok tidak keluar mayangnya juga ya sahabat-sahabat, sadap aja, sadap supaya produktif. Diambil nira kurmanya mantap sahabat-sahabat, rasanya manis sekali, maknyus, dan bisa dijual, bisa dibikinin gula sahabat-sahabat. Lah misalkan ada yang nanya, apakah ini nggak ekstrim banget Pak? Masa pohon kurma kok disadap-sadap, dikorek-korek gitu? Ya nggak ekstrim lah sahabat-sahabat. Kita aja misalkan pohon kelapa, kalau kita mau naik ke atas kan kita dipatokin sama. Misalkan pohon karet kan juga disadap sama. Tentunya kita nyadap juga ada batasannya sahabat-sahabat. Nah nanti di video-video selanjutnya akan dijelaskan
batas-batasannya dengan menyadap, tidak langsung garong sampai ke dalam, ya bisa mati sahabat-sahabat. Tentunya ada ilmu yang harus diperhatikan. Selanjutnya syarat yang keempat sahabat-sahabat, syarat yang keempat kita bisa nyadap pohon kurma untuk diambil niranya adalah pohon kurmanya sudah mempunyai batang sahabat-sahabat. Kira-kira kalau pohon kurma sudah mempunyai batang ya usianya di atas 4 tahun sahabat-sahabat, 3,5 tahun lebih ke atas lah sahabat-sahabat ya. Kalau nggak punya batang gimana kita mau nyadapnya sahabat-sahabat? Ini adalah faktor yang penting. Kalau nggak punya batang nggak bisa disadap, kalau punya batang bisa disadap sedikit demi sedikit ya sahabat-sahabat ya. Nah, syarat selanjutnya ini adalah syarat yang terakhir sahabat-sahabat. Ini adalah syarat yang kelima. Syarat yang kelima adalah sahabat-sahabat tidak boleh menyadap pohon dengan dari bibit unggul sahabat-sahabat. Loh, maksudnya bibit unggul gimana Pak? Ya, bibit unggul itu bibit yang sudah tercatat lah, seperti sudah ada sertifikatnya ya, seperti kultur jaringan sahabat-sahabat. Kultur jaringan, misalkan kultur jaringan dari DPD England, dari UEA, baik Hanami, baik Barhi, pokoknya kultur jaringan jantan dan betina itu jangan disadap sahabat-sahabat. Itu adalah bibit unggul dengan produktivitas tinggi baik jantan ataupun betina. Selain kultur jaringan juga banyak bibit unggul yaitu dengan offshot atau anakan sahabat-sahabat. Jadi kalau sahabat-sahabat sudah punya beli offshot atau anakan yang diambil dari induk yang sudah berbuah dan berbunga, itu jangan disadap sahabat-sahabat. Ingat, jangan disadap. Bibit unggul yang lain yaitu sahabat-sahabat pernah melakukan cek DNA pada pohon kurma. Misalkan pohon kurmanya sudah pernah dicek DNA, kok ini betina dan belum kunjung juga berbuah, misalkan jantan juga belum kunjung berbunga, maka jangan disadap juga sahabat-sahabat ya, karena situ sudah ketahuan jenis kelaminnya. Jadi alangkah baiknya kita kembali ke syarat yang tadi. Kita menyadap pohon kurma adalah pohon kurma yang tidak produktif sahabat-sahabat ya. Ya, jadi bukan yang jantan, bukan yang betina, yang tidak berbuah, yang tidak berbunga. Itu adalah pohon kurma yang tidak produktif, yang memenuhi syarat-syarat tadi. Lalu apa manfaatnya kita menyadap pohon kurma gitu? Ya, manfaatnya banyak sekali sahabat-sahabat. Selain tanaman itu tidak produktif, kita sadap itu akan menjadi alternatif penghasilan bagi penggiat kurma. Seperti di Malaysia dan India, nira kurma itu bisa dijual dalam botol-botol dan juga bisa menjadi penghasilan. Bisa kedepannya kemungkinan bisa dipaketin, digelasin atau dibotolin, bisa dijual di Indomaret atau di toko-toko ya sahabat-sahabat ya. Selain itu juga nira ini bisa dijadikan gula kurma yang awet seperti gula kawung, gula Jawa. Jadi manfaatnya banyak sahabat. Nah, jadi kurang lebih begitu sahabat-sahabat syarat-syaratnya kita menyadap pohon kurma untuk diambil niranya. Kita lanjut ke percobaan pertama ini sahabat-sahabat ya. Kita melakukan penyadapan pohon kurma pada pelepah bagian bawah. Ini sahabat-sahabat sudah mau selesai. Nah, apakah percobaan pertama ini akan berhasil? Nah, sahabat-sahabat bisa mengikuti kelanjutan dari video ini. Apakah percobaan dengan menyadap bagian bawah pelepah ini berhasil mengeluarkan nira kurma? Nah, kalau sahabat-sahabat penasaran bisa komen di bawah atau selalu mengikuti episode berikutnya. Oke sahabat-sahabat, sekian dulu bincang-bincang kita dan juga praktek kita menyadap pohon kurma. Apabila banyak salah dan khilaf, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya pada sahabat-sahabat semua. Apabila banyak manfaat, alhamdulillah semuanya berkah dari Allah Subhanahu wa taala.
Saya doakan semoga sahabat-sahabat semua penuh dengan kebahagiaan dan kelimpahan hidup. Semangat pagi, salam Amadets Farem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.